Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, Mama Ruth beserta anak-anak yang diberkati. Tema yang saya angkat untuk sama-sama kita renungkan pada malam hari ini adalah ada 1000 alasan untuk kecewa, tetapi ada juga berjuta-juta alasan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ada 1000 alasan untuk kita kecewa, tetapi ada juga berjuta-juta alasan untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini seperti yang sudah dikatakan oleh Opaman, kita berada dalam momen 40 hari mengenang kepergian dari seseorang yang sangat kita kasihi, terutama Mama Ruth dan anak-anak. Dan dalam kurun waktu 40 hari ini, waktu terus berjalan, tetapi perasaan kehilangan suami, kehilangan ayah, kehilangan sahabat pelayanan, kehilangan saudara, tidak hilang semerta-merta dari hati kita. Bahkan bagi beberapa orang, justru pada hari-hari seperti ini, duka terasa semakin mendalam. Karena apa? Karena kita semakin menyadari bahwa kita tidak lagi berjumpa dengan raga Bapak Joni. Karena makin hari kita menyadari betapa besar arti kehadiran beliau. Dan kemudian kita juga menyadari bahwa ada rasa sunyi dalam kehidupan kita tanpa kehadirannya. Dan juga tidak bisa dipungkiri Bapak Mama dalam kehilangan yang dihadapi ada kekecewaan. Bukan saja Mama Ruth, tetapi banyak orang yang ketika menghadapi kehilangan, apalagi kehilangan akibat kematian, perpisahan akibat kematian, ada sedikit kekecewaan dalam dirinya. Kekecewaan tersebut terjadi karena harapan tidak menjadi kenyataan. Harapannya apa? Harapan untuk orang yang kita kasihi itu sembuh, selamat, dan hidup dengan baik kembali. Kekecewaan karena doa-doa kita rasanya tidak dijawab seperti apa yang kita inginkan. Tetapi hari ini Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, kita diajak untuk melihat lebih luas dan lebih dalam bahwa meskipun kita punya 1000 alasan untuk kecewa terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi ada berjuta-juta alasan untuk kita tetap percaya pada kebaikan Tuhan. Percaya bukan karena semuanya baik-baik saja, tetapi karena kita tahu di tengah duka pun Tuhan tetap ada, Tuhan tetap menopang kita. Lalu apa yang kita bisa belajar dari firman Tuhan, Bapak Mama? Ada beberapa hal yang saya catat. Yang pertama, kehilangan bisa membuat kita jujur pada luka, tetapi jangan hilang arah. Kehilangan orang yang kita kasihi bisa membuat kita jujur bahwa ada luka tersendiri dalam hati kita, tetapi jangan sampai membuat kita kehilangan arah. Tidak ada orang yang benar-benar siap untuk kehilangan Bapak Mama. Bahkan ketika sakit sudah lama pun, bahkan ketika kita sudah berdoa untuk yang terbaik, kehilangan tetap saja menyakitkan. Kita bisa saja kecewa, itu manusiawi. Tetapi kekecewaan yang kita alami tidak boleh membuat kita kehilangan arah hidup kita. Kita tetap punya panggilan untuk melanjutkan hidup dengan makna. Ada kutipan dari Khalil Gibran yang saya catat bahwa kesedihan menggali lebih dalam ke dalam jiwa, tempat sukacita bisa tinggal. Kesedihan menggali lebih dalam ke dalam jiwa, tempat sukacita bisa tinggal. Dengan kata lain, justru melalui kesedihan yang dalam, kita bisa menemukan hal-hal yang benar-benar berarti. Duka tidak harus selalu dilawan, luka tidak harus selalu cepat sembuh Bapak Mama. Tetapi luka itu harus dirawat setiap harinya
secara terus-menerus sampai dia pulih dengan sendirinya, sampai Tuhan membantu kita pulih dari luka dan duka tersebut. Kita harus belajar melewatinya dengan penuh kesadaran bahwa kita masih hidup dan hidup ini sangat berharga. Hidup ini sangat berharga, sehingga untuk menjalani kehidupan tersebut kita harus terus melihat ke depan. Boleh sesekali kita melihat ke belakang untuk melihat apa yang sudah terjadi di belakang, tetapi kita harus menyadari dengan baik bahwa betapapun kita menangis, betapapun kita bersedih, betapapun kita kecewa, hidup itu terus berjalan. Dan yang ada pada kenyataannya bahwa kita yang seharusnya mempersiapkan diri untuk dipertemukan dengan orang yang sudah lebih dahulu pergi. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan hal tersebut, Bapak Mama? Saya rasa hal yang harus kita lakukan paling pertama adalah kita harus memberi ruang untuk rasa sedih. Jangan cepat-cepat berharap untuk bisa pulih dari sakit tersebut. Pemulihan akibat duka itu bukan perlombaan, sehingga kita harus merasa bahwa kita harus cepat pulih. Biarkan kita hidup bersama dengan luka tersebut sampai akhirnya dia pulih sendiri. Kita harus terima bahwa kehilangan adalah bagian dari kehidupan. Dalam kehidupan ada pertemuan dan juga perpisahan. Kehilangan adalah bagian dari hidup. Ingat bahwa orang yang kita kasihi ingin kita hidup lebih dengan penuh makna, bukan larut dalam kesedihan. Yang kedua, hidup yang pendek bisa tetap penuh makna. Dalam dunia yang serba cepat ini, Bapak Mama, orang sering dinilai dari seberapa lama atau seberapa besar pencapaiannya dalam kehidupannya. Tapi hidup seseorang tidak selalu diukur dari panjangnya waktu ia hidup, melainkan dari dampak apa yang dia tinggalkan selagi ia hidup. Ada orang yang hidupnya lebih lama, tetapi kenangan-kenangan yang dia tinggalkan adalah kenangan-kenangan yang menyakitkan, kenangan-kenangan yang buruk. Tetapi ada juga orang yang hidupnya sebentar, namun jejaknya yang tetap tinggal dalam ingatan banyak orang adalah kenangan-kenangan yang baik. Dan orang yang kita kenang hari ini, meskipun dia telah pergi, dia telah meninggalkan banyak hal yang baik. Rajin dalam pelayanan, bertanggung jawab dalam keluarga, dan lain sebagainya. Perhatian, kasih sayang, pengorbanan, dan juga kebaikan-kebaikan yang telah ditinggalkan, biarlah Mama Ruth beserta anak-anak melanjutkan semuanya itu dalam kehidupan keluarga. Seorang penulis pernah berkata bahwa yang kau tinggalkan bukanlah apa yang tertulis dalam batu nisan, tetapi apa yang tertanam dalam kehidupan orang lain. Jadi, apa yang kita tinggalkan adalah hal-hal penting, harta iman yang harus diteruskan, dirawat dengan baik oleh keluarga. Mari melanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah beliau mulai. Warisan terbaik sekali lagi bukanlah harta, tetapi nilai hidup yang sudah ia ajarkan. Jangan hanya mengenang dengan air mata tentang kenangan-kenangan tersebut, tetapi juga kenanglah kenangan-kenangan tersebut dengan tindakan nyata. Hal yang ketiga, Bapak Mama, Tuhan tidak berubah meskipun keadaan berubah. Tuhan yang sama yang menolong Mama Ruth beserta anak-anak selagi atau semasa Bapak Joni masih hidup adalah Tuhan yang sama yang akan terus melawat Mama Ruth beserta anak bahkan setelah kepergian Bapak Joni sekalipun.
Ratapan pasal 3 Bapak Mama adalah teks yang lahir dari penderitaan yang sangat dalam. Yeremia sang penulis hidup di tengah kehancuran. Ia melihat kota Yerusalem hancur, bangsanya hancur, dan masa depannya seakan-akan tidak ada. Tetapi di tengah keadaan itu, ia tidak berkata bahwa Tuhan tidak ada. Ia tidak berkata bahwa Tuhan tidak menolong mereka. Tetapi ia justru berkata, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Rahmat Tuhan tidak ada habis-habisnya, selalu baru tiap pagi. Itulah dasar pengharapan kita, Bapak Mama. Keadaan bisa berubah, hidup bisa berubah, tapi Tuhan tidak berubah. Kesetiaan Tuhan tetap, kebaikan Tuhan tetap, dan topangannya selalu tetap. Dan itu cukup untuk menjadi pegangan untuk kita dalam menghadapi kehilangan, dalam menghadapi duka. Beriman kepada Tuhan bukan berarti tidak ada rasa sakit, Bapak Mama, tetapi bagaimana kita bisa tetap beriman meski berada dalam keadaan yang sulit, berada dalam keadaan yang sakit. Jangan menunggu semua perasaan baik dulu baru bisa percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita. Belajar tetap percaya bahkan saat hati masih terluka. Mungkin sampai dengan saat ini, lihat bukti penyertaan Tuhan dalam hal-hal yang sederhana, melalui orang-orang, melalui tetangga yang senantiasa menghibur, dalam kekuatan untuk bertahan, dan juga melihat kebaikan Tuhan dalam keberanian untuk bisa tetap bangun pada pagi hari, meskipun mungkin pada saat malam hari menjelang tidur, mata kita selalu berair. Jemaat Tuhan yang terkasih, 40 hari bukanlah waktu untuk melupakan, melainkan waktu untuk mengingat atau mengenang dengan lebih tenang, dengan percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap sama. Waktu untuk berkata bahwa kami keluarga masih bersedih, tetapi kami juga sudah mulai pulih. Kami juga tidak sendiri, kami akan tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hidup akan terus berjalan, dan sekarang tugas kita adalah melanjutkan hidup dengan tetap membawa kasih dan teladan yang telah diberikan oleh orang yang telah pergi. Mari kita tetap percaya bahwa bukan karena kita tidak punya alasan untuk kita kecewa, tetapi karena pengharapan kita lebih besar dari perasaan untuk kecewa, lebih besar daripada luka yang kita rasakan. Saya membaca postingan Mama Pendeta Nini beberapa waktu lalu, entah itu di TikTok atau di story WA, saya sudah lupa, yaitu belajar menemukan Tuhan dalam luka. Mari kita terus belajar untuk menemukan Tuhan dalam luka dan kehidupan kita. Sulit, tetapi kalau kita mau tajamkan penglihatan kita mau tajamkan pendengaran kita, pasti kita bisa menemukan Tuhan, meski dalam luka sekalipun. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Untuk firman Tuhan.